Minasan, irashaimase. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberitahukan tips cepat bagaimana cara menulis dan membaca huruf hiragana dan katakana. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita harus tahu apa itu fungsi huruf hiragana dan apa itu fungsi huruf katakana. Oke, jadi fungsi huruf hiragana itu untuk menulis asli bahasa Jepang, seperti contoh nama orang Jepang atau bahasa Jepang seperti Ohayo gozaimasu, konnichiwa atau konbanwa. Itu huruf asli Jepang. Kalau huruf katakana digunakan untuk menulis kata serapan dari luar gitu ya. Seperti contoh nama kita, nama orang asingnya itu pakainya huruf katakana. Contoh seperti TV, kan bahasa Jepangnya TV. Itu bahasa serapan juga, jadi menulisnya harus pakai huruf katakana. Oke, setelah itu kita menghafal yang untuk pemula ya. Kita harus menghafal dulu huruf hiragana. Jadi seperti a i u e o itu kita hafal. Itu kita berlatih dari menulis. Kita tulis a bagaimana itu a, terus i, habis itu u, e, o. Jadi kita tulis, setelah itu kita hafalkan semua 5 itu dulu guys. Setelah hafal kita diam sejenak, baru kita ulang lagi. Kalau udah hafal semua, baru kita lanjut ke kaki kukiko. Seperti pertama kita tulis pelan-pelan. Setelah udah hafal a, i, u, e, o, kaki kukiko, naik lagi guys ke tachi tsuchecho. Setelah itu kita lanjut ke sashi seisho, terus nani no neno, ayu sampai mami mumimo, dan selanjutnya guys. Setelah kita tulis semuanya ya kira-kira 1 sampai 3 jam lah, bisa tergantung orang masing-masing, itu berbeda ya guys. Ada yang sampai 1 hari, ada yang sehari langsung hafal. Jadi caranya seperti itu. Kita menghafal sambil menulis guys. Setelah kita hafal tuh sampai papi pupepo, itu udah lumayan lah. Setelah sampai papi pupepo, baru kita ambil buku yang hurufnya seperti huruf hiragana gitu, enggak romaji ya guys. Nah itu, jadi kita langsung habis ngafalin langsung buat kita membaca. Kita pelan-pelan, pasti kalau pertama itu pelan-pelan guys. Seperti membaca watashi nih, kan cari dulu ini huruf wa, terus agak loading dulu ta, terus baru oh si. Nah itu emang pemula emang gitu guys, jadi nggak usah minder atau apa, kita semangat aja, kita masih lega-lega dulu istilahnya gitu lah. Setelah kita step by step berjalannya waktu, pasti kita bisa membaca lancar. Seperti saya pun juga gitu ya, awalnya saya pun juga pelan-pelan ketinggalan gitu, tapi ya nggak apa-apa, kita bersabar. Terus nanti intinya setelah berjalannya waktu, setiap hari kita belajar terus, kita membaca terus menulis, nanti lama-kelamaan pasti bisa guys, pasti lancar gitu. Jadi kalau udah hafal membaca nih, terus kita sambil menulis, misal mau nulis sakubung ya atau cerita kayak Kyo wa watashi wa nihongo benkyou shimasu itu. Jadi kita nulis pakai bahasa Jepang dulu, pakai hiragana maksudnya gitu. Jadi tulis watashi wa nihongo benkyou shimasu gitu guys. Setelah itu kita kita latihan nulis, membaca, terus menulis dan membaca, pasti lama-kelamaan bisa guys. Itu pun waktu saya pendidikan tuh saya juga membaca atau menulis semua pakai hiragana katakana guys, full gak ada romajinya guys. Jadi kita setiap hari latihan pakai itu. Jadi intinya gini guys, kalau kita setiap hari belajar membaca dan menulis pakai huruf Jepang terus, pasti lama kelamaan bisa ya. Soalnya kita udah belajar terus seminggu 2 minggu kita nggak belajar lagi, pasti lupa. Jadi kita harus asah setiap hari, kita latihan setiap hari. Nanti kalau udah sekitar 3 bulan terus berjalannya waktu, semakin ke depan itu pasti kita ya nggak belajar pun kita udah agak lumayan nyantel lah guys, masih keinget gitu. Jadi kita suruh baca tuh udah enak.
oh ini huruf ini huruf ini. Jadi kita tuh harus belajar terus membaca dan menulis. Terus nanti kalau udah kita hafal hiragana, baru kita masuk ke katakana. Katakana tuh jarang sih guys digunakan, paling cuma untuk nama kita sendiri atau bahasa-bahasa serapan dari luar seperti TV tadi atau susu sapi, artinya gyunyu atau terebi gitu kan guys. Itu jadinya bahasa serapan dari luar, jadi menulisnya pakai huruf katakana. Setelah kita hafal itu, biasanya kan kita terbiasa nulis hiragana katakana, pasti kita pengen naik guys. Oh, aku mau masuk ke kanji juga. Ya, nanti kita kayak apa, kanji ikimas atau kimas, nanti kita kan itu cuma ganti depannya, huruf depannya kanjinya, baru langsung mas ya gitu guys. Mungkin tips video kali ini cuma ini guys, untuk kalian semua yang ingin belajar cepat menghafal dan menulis huruf hiragana dan katakana. Intinya tetap semangat, jangan pantang menyerah, pasti bisa guys. Oke guys, cukup sekian video dari saya ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke guys, watashi no video mite kurete arigatou gozaimasu.